pendukung Jokowi ini dengan tegas menolak kebijakan Bapak Presiden Jokowi yang mau mengekspor sedimen pasir laut, dibilang di sini. Sama saja menjual tanah air. Sekali ini kita jual katanya hanya sedimennya, ya. Tetapi pelaksanaannya teman-teman di lapangan itu tidaklah seindah apa yang dicantumkan oleh Jokowi. Ya, dia bikin aturan mah gampang. Tapi bagaimana penegasannya dan pelaksanaannya di lapangan? Presiden Jokowi sudah tidak lagi bertindak sebagai kepala negara, tetapi bertindak sebagai kepala bisnis. Ya, jadi segala sesuatu dihitung berdasarkan bisnis. Tergantung kepentingan siapa ini dia mau menggolkan kebijakan ini. Ya. Selamat pagi teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di acara Quotient TV. Teman-teman, pada hari ini saya mau membahas tentang sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi sebelum pemerintahannya berakhir. Ini teman-teman ya, kalau kita lihat ini di berita CNBC ada berjudul Jokowi cuma izinkan ekspor sedimen. Ini penjelasannya katanya, ekspor pasir sedimen. Ini penjelasannya. Dibilang Presiden Joko Widodo mengingatkan agar masyarakat dan pelaku usaha berhati-hati memahami regulasi ekspor pasir laut lantaran yang diperbolehkan hanya sedimen. Sedimen yang dimaksud Jokowi untuk diekspor hanyalah sedimen yang mengganggu jalur kapal. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi usai meresmikan produksi smelter milik PT FI di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Yang diperbolehkan itu adalah sedimen pasir yang berada di laut untuk kapal-kapal. Hati-hati, tolong dilihat, ungkap Jokowi. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memberikan penekanan bahwa hanya sedimen laut yang ada di jalur kapal yang boleh diekspor, bukan pasir laut secara umum katanya. Hal ini perlu dipahami dengan baik oleh masyarakat dan pelaku usaha untuk mencegah kesalahan, pemahaman, dan pelanggaran aturan. Lantas apa perbedaan keduanya? Perbedaan antara pasir laut dan sedimen laut. Kita perlu mengetahui perbedaan mendasar antara pasir laut dan sedimen laut. Meski kedua istilah ini sering kali dianggap sama, keduanya sebenarnya berbeda dalam beberapa aspek penting, ya. Sedimen laut adalah material yang mengendap di dasar laut dan terdiri dari berbagai jenis partikel yang berasal dari proses alam, seperti pelapukan batuan, aktivitas vulkanik, sisa-sisa organisme laut, serta benda-benda luar angkasa yang masuk bumi. Sedimen laut ini terbentuk melalui proses geologi yang panjang, termasuk dari hasil gempa bumi bawah laut yang mengaduk material di kepala ngarai laut yang kemudian mengalir turun menuju dataran kontinental. Sedimen laut berperan penting dalam ekosistem laut karena menyimpan nutrisi dan menyediakan habitat berbagai organisme. Ya. Sedimen laut dibagi dalam 4 jenis: lithogenous, biogenous, hidrogenous, cosmogenous. Pasir laut adalah salah satu jenis sedimen laut yang spesifik. Pasir laut terbentuk dari hasil erosi batuan di daratan yang kemudian terbawa oleh sungai atau air laut menuju pesisir atau dasar laut dangkal. Pasir ini berukuran lebih besar dibanding dengan sedimen laut lainnya, yaitu berkisar antara 0,55 hingga 2,5 mm. Ciri khas dari pasir laut adalah teksturnya yang halus, berbeda dengan pasir darat yang biasanya lebih kasar dan berukuran lebih besar. Pasir laut tersebar luas di garis pantai, delta sungai, daerah pasang surut, dan dasar laut dangkal. Pasir laut memiliki banyak fungsi dan manfaat, serta di sektor konstruksi. Ia sering digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan bata ringan, plester, dinding, dan komponen beton. Namun eksploitasi pasir laut secara berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan, seperti menyebabkan abrasi pantai dan merusak keseimbangan ekosistem pesisir. Ya. Jadi ini teman-teman, Jokowi ini menerangkan bahwa yang bisa diekspor itu hanyalah sedimen, ya, sedimen pasir laut. Ya. Nah, kita lihat bagaimana reaksi pendukung Jokowi
ya, pendukung Jokowi. Apakah pendukung Jokowi setuju dengan kebijakan Bapak Presiden? Ini kita mengutip lagi dari fajar.co.id ya. Pendukung Jokowi tegas tolak ekspor pasir laut. Jadi pendukung Jokowi ini dengan tegas menolak kebijakan Bapak Presiden Jokowi yang mau mengekspor sedimen pasir laut, dibilang di sini. Sama saja menjual tanah air, ya. Dan saya sudah mengkonfirmasi berita ini. Saya sudah berbicara langsung dengan Bapak Immanuel Ebenezer, ya, sebagai narasumber berita ini, dan menyatakan bahwa berita yang dia bilang ini benar, memang benar dari dia, ya. Jadi ini bukan berita hoax, teman-teman. Kebijakan Presiden Jokowi mengenai ekspor pasir laut ternyata tidak hanya menuai penolakan dari oposisi, tetapi juga dari para pendukung setianya. Salah satu tokoh pendukung yang menentang keras kebijakan ini adalah Ketua Umum Jokowi Mania, Jokman, Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel. Noel yang dikenal sebagai pendukung setia Jokowi dengan tegas menolak kebijakan tersebut. Menurutnya ekspor pasir laut sama halnya dengan menjual kedaulatan Indonesia. Ya, hentikan ekspor pasir laut. Jika menyewakan saja dianggap melanggar kedaulatan, apalagi mengekspornya. Itu sama saja menjual tanah air, kata Noel, ya. Ia pun mendesak pemerintah segera membatalkan peraturan pemerintah PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut yang menjadi dasar kebijakan ini. Noel bahkan mengingatkan kembali masalah sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang pernah terjadi akibat kebijakan ekspor pasir pada masa lalu. Pulau Sipadan dan Ligitan luasnya hanya 17,8 hektar, sedangkan konsekuensi yang diberikan melalui PP 26/2023 mencapai 131.157 hektar. Artinya ini luasnya lebih dari 7.000 kali luas Sipadan Ligitan. Jadi tidak bisa dianggap enteng. Sedimentasi ini hanya teori, faktanya kita punya pengalaman buruk soal ini. Ya, jadi teman-teman, kita lihat bagaimana menjelang akhir-akhir kebijakan Jokowi ini, Jokowi nerbitin kebijakan, ya, atau aturan yang banyak menuai kontroversi, teman-teman. Ya, bagaimana pandangan saya sebagai ahli hukum tentang kebijakan Jokowi ini? Ya, saya kali ini harus ada di timnya Immanuel Ebenezer. Ya, saya tidak setuju adanya ekspor sedimen pasir laut. Kenapa? Ya, benar seperti yang dibilang Immanuel Ebenezer. Sekali ini kita jual katanya hanya sedimennya, ya. Tetapi pelaksanaannya, teman-teman, di lapangan itu tidaklah seindah apa yang dicantumkan oleh Jokowi. Ya, dia bikin aturan mah gampang. Tapi bagaimana penegasannya dan pelaksanaannya di lapangan, ini yang paling berfungsi. Ya, tentunya pasti nanti ada oknum-oknum yang memelesetkan, oknum-oknum pejabat penguasa yang memelesetkan, sehingga akhirnya dijuallah pasir-pasir yang ada di pulau di Indonesia. Sehingga kalau dibilang tadinya hanya sedimen, pasir-pasir di pulau itu bisa aja dikeruk, sehingga pulau itu sudah tidak ada lagi, teman-teman, ya. Dan ini benar seperti yang dibilang Immanuel Ebenezer. Sama aja dengan menjual tanah air di situ. Karena tanah air itu tanah dan air, ya, Indonesia, yang dimana saat ini banyak yang dijual-jualin, teman-teman, ya. Saya sih miris melihat Indonesia. Indonesia ini adalah sebuah negara yang sangat kaya, teman-teman, ya. Sebuah negara yang sangat kaya. Tetapi pejabat-pejabat Indonesia yang mayoritas adalah pribumi Indonesia, ya, mengeksploitasinya, tidak menghargai tanah airnya. Sehingga apa yang terjadi dengan tanah air ini? Akhirnya makin lama makin rusak dan makin hancur, teman-teman, ya. Jadi saya mendukung Immanuel Ebenezer agar pemerintahan Presiden Jokowi stoplah membuat kebijakan seperti ini. Untungnya apa untuk pemerintah dia menjual pasir, ya? Yang ada ini menjadi bancakan korupsi, bancakan konflik kepentingan dan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu saja, bukan keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Ya, jadi makin lama ini keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia ini makin menjauh.
ya makin impossible, makin tidak mungkin terlaksana di situ teman-teman ya. Jadi inilah makanya kenapa seringkali Pancasila ini hanyalah ideologi, tetapi kenyataan dan realitas di lapangannya itu sangat berbanding terbalik dengan ideologi yang ada di Indonesia teman-teman ya. Dan menjual pasir di sini, ini tadi udah dibilang manfaat pasir di sedimen laut itu banyak ya. Dia menyaring di situ ya. Sedimen laut itu juga melaksanakan keseimbangan tata biota ekosistem laut di situ ya. Ini yang nantinya akan diganggu, menjadi rusak nanti ya, ekosistem kita ini menjadi rusak. Dan saya rasa lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya di sini ya. Jadi lebih banyak kerugiannya dibanding benefitnya. Jadi untuk apa ini dilanjutkan seperti ini ya? Jadi teman-teman lihat bagaimana di akhir jelang pemerintahan Jokowi ini ya, mungkin dia melakukan dan mengegolkan polisi yang aji mumpung gitu ya, yang bisa dapat duit dia dorong aja di sini. Kita melihat bagaimana Presiden Jokowi sudah tidak lagi bertindak sebagai kepala negara, tetapi bertindak sebagai kepala bisnis ya. Jadi segala sesuatu dihitung berdasarkan bisnis, tergantung kepentingan siapa ini dia mau menggolkan kebijakan ini ya. Yang pasti teman-teman, bukan kebijakan bagi masyarakat dan tentunya tidak membuat saya dan hidup saya lebih sejahtera di situ ya. Saya saja yang keturunan minoritas Chinese sayang dan cinta kepada tanah air. Ya, saya heran bener. Orang-orang pribumi yang merupakan penguasa dan pejabat ya, yang memimpin negara ini, menguasai negara ini, kok dikit demi dikit tuh ngejual Indonesia ke negara asing. Apa jadinya Indonesia kalau semuanya dijual ke negara asing? Ya, untuk apa kita diajarin untuk cinta tanah air? Ya, saya aja yang tidak asli keturunan Indonesia, yang merupakan keturunan Chinese, ya, karena saya warga negara Indonesia, saya cinta loh sama tanah air, dan saya rela berkorban nyawa saya demi tanah air ini. Tetapi saya heran, pribumi kalian yang merupakan pemilik asli, pejabat, penguasa, dan pemerintah negara ini, kenapa sih nggak peduli sama Indonesia di situ? Ini yang saya herankan ya. Kalian tidak peduli apa yang terjadi dengan anak cucu masyarakat ya. Mayoritas orang-orang Indonesia itu sekarang banyak pengangguran ya. Ekonomi kita ini sebenarnya sedang rusak ya. Walaupun angka IHSG itu naik terus ya. IHSG naik itu cuma di Wall Street doang. Di pasar saham dia naik di situ karena ada yang genjot, ada yang goreng saham tersebut untuk naik. Tetapi kalau Anda lihat ya di jalanan-jalanan itu banyak bisnis yang tutup, baik itu di Tanah Abang, Mangga 2 ya, mal-mal yang dulunya rame sekarang tuh banyak yang sepi ya. Coba aja lihat itu mall Ambasador contohnya. Dulu rame, sekarang sepi. Lihat lagi mall apa di situ. Banyak lah ya mall-mall yang kalau kita lihat dulunya rame terus sekarang tuh sepi. Seperti Mangga 2 Square, itu juga sama teman-teman ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana sekarang ini sangat sulit bagi orang itu memenuhi kebutuhannya ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pemerintah cuma memberikan bantuan sosial, bansos tunai, bansos. Yang mana sistem bansos itu kalau saya bisa bilang hanyalah sistem dengan menyuap ya. Jadi orang miskin disuapin sehingga mereka minimal kebutuhan akan pangan itu terpenuhi. Tapi teman-teman, mereka itu tetaplah miskin. Kekayaan dan harta yang gedenya itu diambil sama 1% dari masyarakat Indonesia. Makanya gak heran banyak pribumi itu benci sama minoritas Chinese. Karena kebanyakan minoritas Chinese, saya gak bilang semua ya, tapi kebanyakan dari orang-orang kaya konglomerat itu adalah minoritas Chinese. Kenapa?
sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan minoritas Chinese. Mereka itu kerja keras loh. Ya, saya ini kerja keras. Contoh saya sendiri sekalipun, selain sebagai lawyer, saya punya bisnis usaha apa di situ, media. Saya punya bisnis usaha apa lagi? Saya punya bisnis usaha investasi ya. Dan saya punya properti, saya sewa-sewain. Jadi saya ini bekerja keras loh untuk memperoleh atau untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Jadi saya peroleh ini bukan berdasarkan teman-teman ya, bukan berdasarkan kesenangan semata, tapi saya dapatkan hasil ini dengan kerja keras dan air mata, teman-teman ya. Saya juga awalnya itu tidak punya uang. Saya awalnya itu tidak dapat uang dari orang tua saya, nggak ada. Jadi banyak orang-orang Indonesia itu, termasuk Lim Sulyong ya, dan orang-orang kaya konglomerat lainnya, itu bermulai dari miskin merekanya, tadinya tidak punya apa-apa, teman-teman. Ya, inilah yang kita harus tahu, kita harus pahami. Ya, mereka tidak kaya dalam sekejap. Tetapi justru banyak orang-orang pribumi yang awalnya kaya. Kenapa saya bilang awalnya kaya? Awalnya mereka tuan tanah, miliki tanah Nusantara ini berhektar-hektar. Tetapi mereka mungkin malas ya, dan mereka take it for granted. Dia pikir gue udah kaya. Ya, akhirnya anak cucu mereka jadi malas bekerja. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia juallah tanah-tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan dia, ya, baik itu kebutuhan primary maupun kebutuhan komplementari. Ya, beli mobil mewah, beli perhiasan, beli tas mewah. Hasil apa yang terjadi, teman-teman? Mereka itu menghabiskan harta warisan nenek moyang mereka, orang tua mereka di situ. Disinilah makanya terjadi perubahan, orang-orang pribumi itu yang dulunya kaya jadi banyak yang miskin, ya. Jadi teman-teman, kita nggak bisa menyalahkan ya, karena sistem di Indonesia itu ya seperti itu. Kita bukan sistem komunis yang dimana harta negara itu dibagi rata, nggak ada. Ya, yang rajin kerja keras dan pintar bisa jadi kaya, yang males, yang bodoh dan yang tidak mau usaha jadi miskin, teman-teman ya. Jadi disinilah kita harus melihat bagaimana kebijakan pemerintah Jokowi inilah yang memuluskan sehingga penjualan pasir, penjualan pulau, penjualan tanah milik tanah air ini dilegalkan untuk dijual keluar. Nah, disitulah nantinya ya pribumi-pribumi Nusantara ini bisa jadi miskin, teman-teman ya. Saya walaupun bukan pribumi tapi saya perhatian dengan pribumi ya. Makanya pribumi-pribumi pemilik tanah air, kalian ini seharusnya sadar bahwa pemerintahan saat ini tidak pro masyarakat, ya. Pemerintahan saat ini adalah pro terhadap penguasa dan pro terhadap pejabat pemerintah dan punya kepentingan tertentu, terutama partai, teman-teman ya. Jadi jangan berharap kalian kalau bukan pejabat partai atau pejabat penguasa, lalu kebijakan itu akan bisa memberikan keadilan untuk Anda. Karena itu yang tidak terjadi. Dan bahkan sekarang ya, pemimpin Jokowi mania, Jokman, yaitu Emmanuel Ebenezer saja bisa di situ. Wah, ternyata orang yang gue junjung ini ideologinya ini mengkhianati bangsa. Dia bilang yang menjual pasir sama aja menjual tanah air, itu adalah pengkhianat bangsa. Itu dibilang tegas oleh Emmanuel Ebenezer. Ya, jadi saya bisa mengerti sebagaimana patah hatinya para pendukung Joko Widodo ya di situ. Saya tidak masuk dalam politik, teman-teman ya. Jadi saya memberikan kritik tidak dalam arti saya mendukung atau tidak dalam arti saya membenci pemerintahan Jokowi, tidak ada di situ ya. Saya hanya mau memberikan kritik supaya pemerintah yang legal, pemerintah yang sah bisa menerbitkan peraturan dan ketentuan undang-undang yang pro terhadap masyarakat, teman-teman ya. Jadi ini yang teman-teman harus dan patut ya pahami di sini, teman-teman ya. Jadi kita lihat bagaimana pendukung Jokowi itu dulu ada dua. Ada Jokowi mania, ada Projo ya. Kalau Projo itu dipimpin oleh Budi Ari
Dan Budi Ari sampai saat ini masih menjadi ya anak buah Jokowi yang nurut situ. Karena apa? Dia diberikan jabatan sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate ya. Budi Ari ini selalu mendukung apapun walaupun sesuatu yang dihujat oleh masyarakat. Ambil contoh Kaisang. Kaisang itu memakai jet pribadi. Kita sudah tahu bagaimana Jokowi itu memberikan wewenangan dan petuah kepada Polda-Polda Metro Jaya dan Kapolda-Kapolda lainnya, itu mereka kumpulin beserta Kapolres di Istana Presiden. Dan di situ Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan ya, meminta agar para pemimpin, para pejabat dan keluarga mereka, ya istri anak mereka, untuk tidak menonjolkan kemewahan ya, sehingga menimbulkan kesenjangan. Nah, ini yang saya lihat bagaimana Jokowi memimpin keluarga dia aja nggak becus. Kenapa saya bilang dia memimpin keluarga dia nggak becus? Sebagai seorang ayah dan pemimpin kepala keluarga, seharusnya dia bisa menegur Kaisang. Kaisang, lu udah tahu negara ini sedang dalam susah, banyak masyarakat yang susah. Janganlah pamer kekayaan. Ya, untuk apa pamer di Instagram? Untuk apa pamer-pamer di medsos? Sehingga hal tersebut menggugah ya kesenjangan dan keiri hatian dari orang-orang yang nggak mampu. Itu yang seharusnya ditiadakan. Ya, seharusnya Jokowi sebagai pemimpin keluarga dia itu tegas dan berikan petuah juga kepada anaknya. Jadi jangan masyarakat yang lain disuruh sederhana, tapi keluarga dia menonjolkan bagaimana hidup berfoya-foya. Jangan seperti itu ya. Jadi saya dibilang bela Kaisang waktu itu ketika saya mencemooh Mahfud, tidak. Ya, saya ada kritik untuk Mahfud, tetapi saya ada kritik juga untuk Presiden Jokowi dan anak-anaknya Kaisang ya. Walaupun saya pernah bertemu dengan Kaisang dan kita pernah ngobrol di situ, tapi tetap saja yang namanya kritik ini karena saya peduli kepada beliau ya. Saya peduli kepada keluarga Jokowi. Saya ingin agar mereka di dalam akhir jabatan mereka jangan membuat sebuah tensi yang panas, yang tegang ya. Biarkan transisi dari antara pemimpin yang satu ke pemimpin yang lain bisa berjalan dengan mulus di situ. Ya, supaya apa? Supaya jangan terjadi perang saudara. Karena sering terjadi perang saudara dan perselisihan ya, seperti dulu antara cebong sama kampret di situ ya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Prabowo agar supaya masyarakat Indonesia bersatu dan jangan mau dipecah belah. Ya, jangan ada lagi itu divide et impera. Itu adalah strategi dari zaman Belanda, dari zaman dulu sampai sekarang diterapkan teman-teman. Dan yang jadi korban itu masyarakat Indonesia. Ya, jadi tolonglah kalian nih smart sedikit. Ya, saya bikin video ini untuk mencerdaskan masyarakat, bukan untuk saya pribadi. Kalau untuk saya pribadi lebih baik goncang-gancing. Ketika goncang-gancing banyak kasus, ya saya semakin kaya. Tapi bukan itu yang saya inginkan. Saya inginkan masyarakat Indonesia makmur dan sejahtera, ya teman-teman ya. Tolong dipantau. Kalau saya aja yang minoritas Chinese cinta pada tanah air, saya menggugah kalian para pribumi. Ayo dong cinta tanah air ini ya. Jangan hanya kita lakukan adalah tawuran. Kita berani lakukan demo, tapi demo nanti disogok sama aparat, dikasih duit, udah pada bubar di situ. Jadi mental Indonesia dari awal tuh sudah dibuat dan disetel menjadi mental yang bobrok pribumi-pribumi kita. Jangan seperti itu. Kalian ini pejuang-pejuang ya, pribumi itu yang paling berjasa bisa memenangkan Indonesia mencapai kemerdekaan. Ya, dan kalian harus berjuang lagi saat ini. Kenapa? Karena musuh kalian adalah sesama pribumi yang memecah belah dan yang mengambil kekuasaan dan mengubah hukum menjadi alat mereka melancarkan rencana dan kebijakan politik mereka. Oke teman-teman, terima kasih dan salam cerdas hukum.